Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 1 September 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Raufi. Dan saya Debulan dari sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, KPUD Serdang Bedagai saat ini melakukan tahapan lanjutan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Dharma Wijaya Adin Tambunan dengan memeriksa 18 item kesehatan dan bebas narkoba serta kesehatan kejiwaan yang dipusatkan di Rumah Sakit Haji Medan. Dari pantauan tim liputan TVRI di Rumah Sakit Haji Medan, terlihat petugas kesehatan yang telah ditunjuk pihak KPU berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia yang saat ini dilakukan tahapan proses pilkada, yaitu pemeriksaan kesehatan kepada bakal calon kepala daerah. Komisioner KPU Liston Saragi yang memonitoring kegiatan pemeriksaan kesehatan mengatakan terdapat 18 item kesehatan yang diperiksa dokter spesialis yang menangani hal tersebut. Namun untuk rinciannya pihak dokter yang berwenang yang akan menyampaikannya. Untuk tambahan pada pemeriksaan tersebut yaitu pemeriksaan bebas narkoba serta kesehatan kejiwaan. Sementara untuk hasil pengumuman kesehatan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kedokteran apakah dinyatakan mampu atau tidak mampu. Jika tim dokter mengatakan tidak mampu, maka sifatnya itu final dan mengikat. Sementara KPU akan melakukan perpanjangan untuk pergantian pasangan yang dinyatakan tidak mampu. Untuk administrasi kesehatan yang kurang, maka bisa dilakukan perbaikan. Di Rumah Sakit Haji ada sekitar 18 item diperiksa plus dengan narkoba dan pemeriksaan kejiwaan. Dari kesehatan dia bersifat absolut, final. Nah artinya jika dianggap pasangan calon tidak mampu, otomatis dia kan harus kita lakukan perpanjangan. Nah, tetapi kalau dia pemeriksaan administrasi dukungan verifikasi berkas itu bisa kita beri ruang perbaikan. Ruang perbaikan. Tapi dia pemeriksaan kesehatan, jika tim pemeriksa kesehatan menyatakan tidak mampu, ya apa boleh buat. Itu bersifat final, tidak bisa diganggu gugat, maka kita usulkan nanti akan ada semacam perpanjangan. Kurang lebih seperti itu mekanisme. KPUD Deli Serdang Bedagai akan melaksanakan perpanjangan pendaftaran bacalon bupati dan wakil bupati dari tanggal 2 hingga 4 September 2024. Disebabkan yang mendaftar hingga saat ini hanya satu pasangan, yaitu Dharma Wijaya Adin Yusri Tambunan. Hal tersebut sesuai dengan aturan dan regulasi PKPU tentang pendaftaran bakal calon kepala daerah. Yang mendaftar hanya satu pasangan saja, akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Komisioner Divisi Parmas Liston Saragi menyatakan hingga hari terakhir pendaftaran yang dibuka dari tanggal 27 sampai 29 Agustus hanya terdapat satu pasangan bakal calon, yakni pasangan Dharma Wijaya dan Adin Tambunan, dengan dukungan 3 partai politik dengan melampirkan B1 KWK dengan jumlah suara sah mencapai 364.247 suara sah. Sementara terdapat 4 partai politik di Serdang Bedagai yang belum memberikan dukungannya, yaitu Partai Perindo, PKN, PBB, dan Partai Umat dengan sisa jumlah suara sah mencapai 2.470 suara sah. Liston menambahkan KPUD Sergai saat ini akan melakukan perpanjangan pendaftaran sesuai dengan aturan dan regulasi KPU RI. Maka perpanjangan akan dilakukan mulai tanggal 2 hingga 4 September 2024 mendatang. Hanya pas satu pasangan calon yang mendaftar, maka mau tidak mau harus kita perpanjang. Perpanjang meskipun jumlah sisa suara dari partai-partai yang belum memberikan dukungan itu tetap tidak mencukupi, tetap kita lakukan perpanjangan. Pemirsa, memasuki tahapan pencalonan dan pendaftaran pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai. Peran media dalam mempublikasikan setiap kegiatan KPU kepada masyarakat serta dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dibutuhkan saat ini. Untuk itu KPU Sergai membentuk media center publikasi.
Hal tersebut disampaikan Komisioner Bidang Partisipasi Masyarakat Liston Saragi kepada awak media di sela kegiatan rapat pembentukan tim media center pada pelaksanaan setiap kegiatan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai 2024-2029 yang saat ini sedang berjalan dan dalam proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati. Tentu untuk memaksimalkan setiap kegiatan KPU sampai kepada masyarakat, pembentukan media center harus dilakukan demi memaksimalkan program penyampaikan ke masyarakat lewat berita yang akurat dan terpercaya. Saat ini terdapat sejumlah organisasi wartawan yang dilibatkan setiap kegiatan yang mungkin jumlahnya terbatas. Namun hal tersebut kiranya dapat memberi manfaat yang cukup luas dalam setiap pemberitaan tahapan pilkada kepada masyarakat. Di samping itu juga Liston Saragi berharap dengan peran media center yang telah dibentuk KPU Sergai dapat menjadi salah satu pendorong dalam melakukan peningkatan tingkat partisipasi masyarakat yang dalam proses pilpres kemarin mencapai 80% dan diharapkan dalam kegiatan pilkada ini dapat bertahap ataupun meningkat. Seluruh kegiatan proses pelaksanaan pilkada mulai dari pendaftaran, kemudian juga penetapan pendaftaran, kemudian nanti rekrutmen, hingga nanti sampai ditetapkannya calon kepala daerah khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Harapannya adalah agar semua kegiatan terpublikasi dengan baik, masyarakat menerima informasi dengan benar, sehingga mudah-mudahan nanti ini salah satu targetnya adalah bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu Utara perpanjang pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati Labura 2024 dimulai tanggal 2 hingga 4 September 2024. Komisioner KPUD Labura Bambang Desriandi menjelaskan pada Jumat 30 Agustus 2024 tengah malam, KPUD Labura mengadakan rapat pleno untuk membahas perubahan setelah menelaah PKPU nomor 10 tahun 2024. Berdasarkan hasil rapat pleno, KPUD Labura merujuk pada KPT nomor 1229 dan sesuai arahan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi hingga KPU RI. KPUD Labura mengeluarkan keputusan nomor 517 tahun 2024 tentang perubahan KPT nomor 512 terkait jadwal perpanjang pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024. Maka jadwal perpanjangan pendaftaran ditetapkan selama 3 hari, dimulai tanggal 2 sampai 4 September 2024. KPUD Labura juga mengeluarkan keputusan nomor 511 tahun 2024. Menetapkan jadwal perpanjangan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Utara tahun 2024 selama 3 hari, dimulai tanggal 2 September tahun 2024 sampai dengan tanggal 4 September tahun 2024. Sedangkan pemeriksaan administrasi dan kesehatan bagi paslon Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada 31 Agustus hingga 5 September 2024, sesuai dengan jadwal disesuaikan berdasarkan perubahan tersebut. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan calon kepala daerah, namun tidak menanggung biaya perjalanan transportasi dan akomodasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Mendrova, menjawab pertanyaan tim TVRI melalui sarana komunikasi hari ini. Ia menjelaskan fasilitas KPU hanya biaya pemeriksaan kesehatan keseluruhan ditanggung oleh KPU untuk seluruh paslon yang sudah diterima pendaftarannya pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Sementara KPU melalui keuangan negara atau keuangan daerah yang dikelola tidak menanggulangi biaya perjalanan dan akomodasi yang diperlukan paslon selama proses urusan pemeriksaan kesehatan dari Gunung Sitoli ke Medan dan sebaliknya. Sebelumnya setelah pendaftaran dua bakal pasangan calon kepala daerah di KPU Kota Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Mendrova telah mengingatkan seluruh paslon agar mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Adam Malik Medan. Kami juga telah meminta kepada bakal pasangan calon untuk mempersiapkan diri untuk melakukan tes pemeriksaan kesehatan, di mana kami
meminta kepada mereka untuk standby di Kota Medan pada tanggal 30 Agustus sampai tanggal 2 September di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Untuk saat ini kapan tanggal pastinya akan kami konfirmasi kembali, mengingat karena tes kesehatan di Rumah Sakit Haji Adam Malik bukan hanya Kota Gunung Sitoli saja, ada 22 kabupaten kota se-Sumatera Utara dan ditambah 1 provinsi Sumatera Utara. Salam sejahtera. Komisioner KPU Kota Gunung Sitoli bersama Bawaslu setempat juga akan berkunjung ke Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan untuk melihat proses pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon asal daerahnya. Jajaran penyelenggaraan lainnya saat ini terus memaksimalkan berbagai program kerja berkaitan dengan kepemiluan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat agar nantinya terlaksana dengan baik. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba mengajak seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk segera mengecek nama mereka di daftar pemilih sementara Pilkada 2024. Pemeriksaan ini dapat dilakukan langsung melalui daftar yang dipasang di setiap desa atau kelurahan secara online melalui DPT online di 16 kecamatan Kabupaten Toba. Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani menyampaikan bahwa pengumuman DPS Pilkada 2024 telah dimulai sejak tanggal 18 hingga 27 Agustus tahun 2024. Saat ini KPU Toba tengah menyusun daftar pemilih sementara, hasil perbaikan yang merupakan tahapan perbaikan data pemilih, termasuk penghapusan data ganda dan data pemilih yang sudah meninggal dunia. Proses penyusunan DPSHP akan berlangsung hingga 4 September 2024. Rapat pleno penetapan DPSHP di tingkat panitia pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 5 sampai 7 September 2024. Sugar juga menghimbau masyarakat untuk aktif memeriksa namanya di DPT online dengan membuka browser, ketik DPT online, lalu masukkan nick dan nomor WhatsApp. Akan menerima pesan WTP melalui WhatsApp yang berisi kode untuk mengecek nama, alamat, dan tempat pemungutan suara pada Pilkada 2024. Sugar menegaskan bahwa meskipun penetapan DPSHP tinggal beberapa hari lagi, masyarakat tetap dapat melaporkan jika nama mereka belum terdaftar atau jika ada anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Laporan tersebut dapat disampaikan langsung ke KPU Kaimana atau Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara setempat dengan membawa bukti administrasi kependudukan. Selain itu, masyarakat juga dapat mendaftar langsung melalui DPT online. Proses tanggapan masyarakat memang sudah selesai sampai tanggal 27 kemarin ya. Jadi dalam proses ketika proses tanggapan masyarakat itu kita melakukan atau mengarahkan Badan Network kita, PPK dan PPS untuk melakukan jemput bola dan juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat dalam hal ini sesuai tingkatannya yaitu pihak kecamatan maupun juga pemerintah desa atau kelurahan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Deli Serdang bekerjasama dengan perusahaan menggelar donor darah di Gedung Pamitran Seikarang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Untuk memenuhi kebutuhan darah, PMI Deli Serdang melakukan jemput bola di seluruh instansi pemerintahan maupun swasta. Analis unit donor darah PMI Kabupaten Deli Serdang, Ardian Soleh, mengatakan untuk stok darah di UDD PMI Deli Serdang tinggal 150 kantong lebih. Sementara untuk kebutuhan darah per harinya sebanyak 200 bag. Sedangkan untuk kebutuhan darah per bulannya rata-rata di angka 1.800 hingga 2.000 bag kantong darah. Menurutnya banyak manfaat kesehatan bagi orang yang mendonorkan darahnya karena darah kotor akan dikeluarkan dan akan diganti dengan darah yang baru. Persyaratan donor darah diantaranya usia sudah mencapai 17 tahun dan tidak menderita penyakit bawaan. Sebelum melakukan donor darah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu seperti tensi darah dan cukup istirahat serta sudah sarapan. Untuk target donor darah sebanyak 100 kantong dan pada kegiatan ini mendapatkan 41 beg kantong darah.
Untuk saat hari ini donasi yang diterima sekitar 41 kantong, yang targetnya dari 100 kantong masih kurang setengahnya. Saat ini stok di PMI sekitar 150 kantong lebih, ditambah dengan stok hari ini mungkin akan bertambah menjadi 200-an. Kegiatan donor darah ini diharapkan memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan darah. Nilai-nilai kepahlawanan bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Sosok pahlawan itu pun terkadang ada di sekitar kita. Memiliki aktivitas kerap dianggap sederhana, tapi justru memiliki arti besar terutama dalam pengembangan literasi. Semangat untuk membawa kemajuan kepada dunia literasi di kampung halaman mendorong pegiat literasi dari Tanah Karo Atmaja P. Sembiring yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Pendidikan Karo mendirikan sebuah rumah baca. Tempat itu dinamakan Sopo Literasi yang terbuat dari bahan bambu, berada di depan Stadion Bola Samura Kabanjahe, di mana biaya pembangunan dananya bersumber dari donasi para anggota FPPPK. Kerja kerasnya dalam menyebarkan virus literasi di kampung halamannya patut diapresiasi. Berjuang dengan segala keterbatasan, tidak menyurutkan langkah untuk membiasakan generasi muda akrab dengan buku-buku bacaan. Kehadiran rumah baca berawal dari keprihatinannya melihat anak-anak kecil dan muda-mudi di lingkungan tempat tinggalnya nyaris tidak pernah membaca buku dan putus sekolah karena membantu orang tua dalam mencari nafkah. Di Sopo Literasi ini tidak hanya menyediakan buku-buku bacaan saja, tetapi menjadi pusat literasi anak-anak di kawasan ini. Keberadaan Sopo Literasi diharapkan bisa menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat sekitar untuk terus giat dalam kegiatan literasi membaca. Peran kita untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Karo, itu kita ke sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan pentingnya literasi atau khususnya membaca dan menulis. Sampai saat ini dukungan Pemda Karo bisa dibilang masih minim, lebih ke kolaborasi. Jadi ketika kita membuat kegiatan literasi, kita undang pihak Pemda dan Sopo Literasi juga beberapa kali rutin diundang sebagai mitra dari Pemda untuk mengisi kegiatan-kegiatan sekolah ataupun di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karo. Guna meningkatkan minat baca anak, salah seorang pegiat literasi di Kabupaten Karo, Haryanto Marulitua Limbong, menyampaikan idenya dengan menggunakan pendekatan kreatif dan rekreatif. Hal ini digagas agar para siswa terpancing minat bacanya. Tidak hanya ada buku-buku, tetapi juga alat musik dan unsur kebudayaan hingga sejarah. Lewat literasi kebangsaan, hal ini dapat menstimulasi generasi muda semakin menyukai membaca buku. Pemuda-pemudi Indonesia harus memiliki literasi kebangsaan yang kuat sebagai landasan menghadapi berbagai tantangan global dan persaingan dunia internasional. Saya prihatin dengan indeks minat baca masyarakat Indonesia, kita ada di angka 0,001%, yang artinya dari 1.000 masyarakat, hanya ada 1 yang minat baca. Inilah yang kemudian membuat saya terpanggil untuk menggiatkan literasi. Dimulai dari menggiatkan literasi terlebih dahulu, di sekolah, bersama dengan murid saya sering berkunjung ke perpustakaan. Kami sama-sama membuat kartu perpustakaan dan sekolah kami adalah sekolah yang pertama membuat secara kolektif siswanya menjadi anggota perpustakaan daerah. Kami berupaya bagaimana supaya literasi ini bisa digaungkan lagi ke masyarakat yang lebih luas. Secara perlahan-lahan kita bisa menaikkan tingkat literasi yang ada di Tanah Karo, terusnya juga akan berdampak secara provinsi dan nasional. Dengan semangat yang tinggi, para siswa harus dapat mengembangkan keterampilan literasi mereka dan menerapkan manfaat literasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kalau di sekolah itu saya menggiatkan literasi itu dengan mengajak teman-teman saya ke perpustakaan. Dan sinergi juga saya mengajak juga bagaimana cara membaca, cara memahami, dan berbagai macam.
yang masih menyangkutkan tentang literasi. Dan bagaimana saya bisa terpilih menjadi penggiat literasi kebangsaan ini, jadi saya situ diajak dari guru saya terinspirasi karena mengembangkan hobi saya membaca, jadi saya mengikuti komunitas literasi. Jadi harapan saya adalah supaya Indonesia bisa menjadi maju, mari kita giatkan membaca, menulis, dan memahami apa yang kita baca. Salam literasi, mari bertindak, ayo berdampak. Literasi ini merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk belajar di sepanjang hidupnya. Dengan harapan, bila kemampuan literasi yang meningkat, maka akan meningkat pula kualitas hidup masyarakat. Pemirsa, roti atau bakery dan kue merupakan jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Permintaan akan kedua makanan ini juga tak pernah surut hingga bisnis toko kue dan roti menjamur. Kuliner atau makanan merupakan lini bisnis yang tak pernah surut peminat. Bahkan peluang usaha di bidang boga ini masih menjanjikan jika melihat banyaknya usaha yang bertahan. Seperti yang digeluti seorang pemuda di kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Eza Pratama. Memiliki hobi membuat kue sejak remaja, Eza memutuskan untuk mengembangkan hobi tersebut menjadi usaha bakery. Ia mencoba peruntungan pada sebuah produksi dari olahan roti khas kekinian sebagai produk andalan dengan beberapa varian, seperti original, keju, hingga yang tren saat ini, roti kromboloni. Cita rasa roti buatannya tidak hanya datang dari rasa lezatnya, tetapi juga dari dedikasi Eza dalam memilih bahan-bahan berkualitas untuk produksi yang terbaik. Dengan semangat belajar dan inovasi, ia berhasil menciptakan produk unggulan yang diminati oleh banyak konsumen. Tidak bisa dipungkiri bahwa pasar bakery memang cukup kompetitif. Pelaku usaha ini harus siap bersaing dengan pembisnis lain, mulai usaha rumahan sampai bakery besar. Dikatakan Eza dalam menjalankan usaha bakery, salah satunya adalah dengan memperhatikan kualitas bahan baku. Dalam pemilihan bahan baku tersebut, seringkali menuntut pelaku usahanya untuk menyiapkan biaya produksi yang lebih besar. Sebenarnya hal itu bukan sebuah masalah, karena dengan menjaga kualitas produk, konsumen yang membeli produk kita akan semakin banyak dan ini membuat keuntungan semakin menjanjikan. Eza menambahkan untuk memulai usaha bakery juga perlu memperhatikan lokasi usaha. Ini akan sangat berpengaruh terhadap beberapa berhasil Anda menjalankan usaha tersebut. Pelaku usaha harus mencari lokasi strategi serta mudah diakses, sehingga konsumen dapat mengunjungi kita tanpa kendala. Selain itu, pertimbangan juga untuk membuka toko fisik serta berjualan online. Apakah sekarang sudah zamannya serba online? Dengan berjualan offline dan online, Eza mampu meraup keuntungan maksimal. Sekarang sudah zamannya serba online. Kecepatan. Masih kecepatan. Jadi kita mengikuti perkembangannya. Untuk tantangan sejauh ini kalau untuk proses pembuatannya kita nggak ada ya. Tapi untuk mendapatkan bahan bakunya yang sangat sulit. Karena kita memang harus belanja atau kirim dari Medan gitu. Harapannya adalah kita akan membuat inspirasi baru, ide-ide baru yang pengen buat tren yang orang akan mengikuti kita gitu. Tidak hanya hadir dalam kemasan yang menarik, tetapi juga memikat dengan cita rasa yang khas. Kedepannya, ia mengungkapkan rencananya untuk mengembangkan usaha lebih lanjut, termasuk penambahan varian produk roti yang beda dengan roti kebanyakan. Desa Kampung Lama menawarkan wisata kuliner dengan suasana masa lalu yang otentik, di mana alat pembayaran menggunakan koin batok atau tempo. Sambil menikmati aneka kuliner tradisional, pengunjung dapat menyaksikan seni tradisional yang ditampilkan. Pekan Sarapan Karya Anak Muda yang disingkat Pasar Kamu bertempat di Jalan Perintis, Dusun 2, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu. Didirikan pada 9 Agustus 2020 oleh Dedi Sofian dan komunitas Kawan Lama. Pasar ini bertujuan menyajikan penganan tradisional dengan fokus pada kuliner Melayu dan Jawa. Pasar Kamu dirancang sebagai ruang usaha ekonomi kreatif berbasis kebudayaan dengan pelaku usahanya warga sekitar. Pengelola Pasar Kamu menggunakan sistem pembayaran yang unik
Alat tukar berupa tempurung kelapa berukir menyerupai koin yang dikenal dengan nama tempu sebagai pengganti uang rupiah yang menjadi alat transaksi jual beli. Pasar Kamu berupaya melestarikan penganan tradisional khas Melayu seperti kue rasidah, kue dangai, kue kekaras, kue pulut panggang, dan kue lainnya yang susah untuk ditemui di masa sekarang ini. Selain kue Melayu, pengunjung juga dapat menikmati kuliner dari etnis Jawa seperti lupis, cenil, ongol-ongol, klepon, gemblong, tiwul, dodol, dan apem gula merah. Untuk menambahkan pengalaman akan budaya, Pasar Kamu juga menyuguhkan berbagai pertunjukan seni, mulai dari alunan musik gamelan, pencak silat, serta tarian Melayu yang menggambarkan kekayaan budaya setempat. Ika, salah seorang pengunjung yang datang bersama temannya, menikmati wisata kuliner Kampung Lama, mengaku sangat senang karena dapat menjumpai aneka makanan tradisional yang sangat cocok di lidah. Suasana baru yang lebih, dan kepingin tahu gimana tempatnya di sini rame rupanya. Suasana kampung lah satu ya kan. Makanan apa aja yang udah Ibu cicipi dan yang Ibu minati di sini? Macam-macam tadi. Ya, ada nasi, ada lontong, makan gemblong, tape, yang tradisional lah pokoknya yang kami makan, itulah yang khas-khasnya di sini kan. Pedagang lokal mengatakan konsep menggunakan pakaian adat ini adalah untuk mengingatkan para pengunjung akan budaya tradisional. Keberadaan pasar ini sangat membantu para pelaku UMKM lokal dalam peningkatan ekonomi. Terus pakaiannya ini untuk mengingatkan pakaian zaman dahulu gitu. Sesuai sama tema pasar tradisional ini. Iya. Karena ini dibangun tahun 2020 tuh, Ibu sebagai penjual atau pedagang di sini bagaimana tanggapan Ibu? Sangat terbantu kali dari biaya, dari pendapatannya, bisa bantu-bantu di rumah juga. Desa Kampung Lama kian hari semakin dikenal masyarakat luas karena asiknya berwisata kuliner dengan aneka makanan tempo dulu dan segala atraksi budaya. Pekan Sarapan Karya Anak Muda yang disingkat Pasar Kamu bertempat di Jalan Perintis, Dusun 2. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek perkampungan di kawasan Pancur Batu yang kerap dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Pada penggerebekan ini, polisi meringkus 3 pria dan menyita puluhan paket narkotika jenis sabu siap edar. Penggerebekan kawasan rawan narkoba ini dilakukan di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu. Pada penggerebekan ini petugas sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan bergumul dengan 3 pelaku yang berupaya kabur saat melihat kedatangan petugas. Di lokasi penggerebekan, petugas menemukan puluhan paket sabu siap edar yang belum sempat dijual para pelaku. Selain itu, polisi juga menemukan puluhan alat hisap sabu yang baru saja digunakan. Kanit 3 Narkoba Polrestabes Medan Ibtu Andik Wiratika menyebutkan penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari laporan warga sekitar yang resah dengan praktek jual beli narkoba dan aktivitas penggunaan narkoba di lapak yang dibangun para pelaku di desa ini. Lapak yang dijadikan sebagai tempat bertransaksi dan penggunaan narkoba kemudian dihancurkan petugas agar praktek serupa tidak kembali terulang. Duren 9 di wilayah Pancur Batu, di mana kami mengamankan 3 pelaku. Yang diamankan yaitu ada berupa bong dan juga ada beberapa paket sabu dan juga mancis dan juga alat hisap lainnya. Untuk lokasi ini sering digunakan sebagai tempat transaksi atau jual beli saja atau bagaimana? Untuk lokasi ini yaitu sering dipakai untuk kegiatan pemakaian tempat pakai sabu. Kawasan ini akan diawasi petugas agar praktek penyalahgunaan narkoba tidak terjadi lagi di tempat ini. Jika ditemukan, maka penggerebekan serupa akan dilakukan kembali. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan mengevakuasi seekor ular jenis piton yang berada di atap rumah warga. Seekor ular piton dengan panjang lebih dari 1 meter ditemukan di atap rumah warga di Jalan Cokro Aminoto, Kota Kisaran. Ular tersebut pertama kali dilihat oleh kerabat pemilik rumah bernama Mida. Awalnya ia merasa curiga karena ada benda bergerak di atas atap. Ular tersebut terlihat dari atas transparan dan kemudian dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Petugas yang tiba di lokasi langsung naik ke atap rumah menggunakan tangga. Proses evakuasi berlangsung sulit karena ular tersebut bersembunyi di sela-sela atap. Setelah berhasil dievakuasi, ular piton tersebut kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Asahan. Ular tersebut nantinya akan dilepas liarkan ke area yang jauh dari pemukiman warga. Kakak lihat ularnya lagi makan. Gimana? Kayak gitu. Siaplah dulu. Yang kecil kan. Kecil ini udah ambil itu. Ambil. Ya udahlah, baru masuk kakak ini tak percaya awalnya juga. Tahu ularnya masuk dari mana tadi nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Di atas tiba-tiba ada. Sementara itu pemirsa, Narkoba Polres Batubara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis daun ganja seberat 21 kg asal Aceh dan 1 kg sabu. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Thoyib dalam press release menjelaskan barang bukti 21 kg daun ganja kering dan 1 kg sabu ini merupakan hasil pengungkapan 2 kasus yang berbeda. Untuk daun ganja disita dari tersangka Iwe, warga Banda Aceh saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Batubara. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 21 bungkusan berisi daun ganja di dalam tas koper milik tersangka. Dari pengakuan tersangka, daun ganja tersebut akan diantar ke seseorang di wilayah Batubara yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Narkotika jenis sabu disita dari tersangka I, warga Simalungun di Kecamatan Seibalai, Batubara. Selain menyita barang bukti narkotika, polisi juga menyita beberapa telepon seluler dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Thoyib mengatakan akan terus berkomitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam 1 bulan terakhir saja jajaran Polres Batubara telah berhasil mengungkap 22 kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 29 orang. Tanggal 2 hari lalu ya Pak, 2 hari lalu kita bisa mengungkap kasus daun ganja dengan berat 21 kilo. Ya. Setelah kita dalami, yang bersangkutan memang akan memasarkan daun ganja ini di Batubara. Dan saat ini kita lagi mengejar pelaku yang akan sebagai penadahnya, yang membelinya. Kita akan kejar itu. Kemudian di tanggal sebelumnya kita juga menangkap 1 orang pelaku dengan barang bukti 1 kilo sabu. Ya, di mana pelaku ini berasal dari Kabupaten Simalungun, kalau yang ganja dari Aceh. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara. Pemirsa, meski harus berbagi poin dengan NTT pada laga perdananya di ajang Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024, tim futsal kontingen Sumut berhasil menang telak dengan skor 8-4 saat menghadapi tim futsal kontingen Sulawesi Barat di Gor Futsal Disporasu Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Setelah gagal mencuri poin penuh pada laga perdananya di ajang PON Aceh Sumut 2024, tim futsal Sumut berhasil meraih poin penuh dengan menang telak atas tim futsal Sulawesi Barat dengan skor 8-4. Pelatih tim futsal Sumut, Hendrawan Ferdiansa, mengatakan sejak awal dirinya mengarahkan kepada anak-anak asuhnya untuk bermain Spartan dan ketat guna menghasilkan gol dan mendapatkan poin penuh di pertandingan kali ini. Bermain percaya diri di kandang sendiri membuat anak-anak Sumut dengan mudah melesatkan gol ke gawang Sulawesi Barat. Hendrawan menyebutkan dirinya berulang kali memberi instruksi agar para pemain tidak terjebak ritme permainan lawan, seperti yang terjadi pada saat menghadapi tim futsal kontingen Nusa Tenggara Timur. Dirinya menyebutkan skema core play Sulbar di babak pertama sempat menyulitkan tim Sumut dalam mengembangkan permainan di lapangan, namun memasuki babak kedua, hal itu dapat diantisipasi dan Sumut akhirnya memenangkan pertandingan.
seperti melawan NTT, kita berikut dengan permainannya lawan. Dan jadi kita coba terus beradaptasi dengan karakternya kita. Ya, kita jalani sistem yang kita jalani selama berlatih. Alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun pecahnya konsentrasi karena adanya powerplay ya. Nah, tapi alhamdulillah semakin ke arah mau habis itu kita lebih fokus konsentrasi untuk membendung serangan mereka dengan powerplay-nya. Hasil ini membuat tim futsal Sumut berada pada posisi puncak klasemen sementara grup A dengan torehan poin yang sama dengan NTT, yakni 4 dan posisi ketiga serta keempat ditempati kontingen DKI Jakarta dan Jatim yang sama-sama menorehkan 3 poin. Pemirsa, tim futsal Sumatera Utara harus rela berbagi poin dengan tim futsal Nusa Tenggara Timur pada laga perdana tim Sumut di ajang Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 di Gedung Olahraga Futsal Disporasu Jalan Willem Iskandar Deli Serdang. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya ternyata tidak membuat tim futsal Sumut unggul atas NTT. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya yang memadati areal Gedung Olahraga Futsal Disporasu Jalan Willem Iskandar Deli Serdang membuat tim futsal kontingen Sumut bermain impresif dan meyakinkan sejak awal laga. Namun bermain dan menyerang ternyata membuat anak-anak Sumut lengah dalam pertahanan yang membuat tim futsal NTT unggul 1-0 lebih dahulu. Selang beberapa menit menjelang jeda babak pertama, tim futsal Sumut berhasil menyamakan kedudukan dan skor sama kuat bertahan hingga jeda pada babak pertama. Gemuruh supporter Sumut di areal Gor Futsal Disporasu ini sontak membisu saat tim futsal NTT berhasil unggul 3-1 atas Sumut. Bermain Spartan dan tidak mudah menyerah akhirnya membuat Gor Futsal Disporasu kembali bergumul. Usai Sumut berhasil kembali menyamakan kedudukan dan skor imbang 3-3 bertahan hingga pertandingan usai. Namun pemain kita mungkin kurang beruntung ya, jadi di awal-awal itu mereka selalu unggul, jadi kita hampir terus ke bawah dengan gaya permainan lawan. Nah, jadi kita nggak sempat menguasai permainan karena anak-anak keburu harus membalas ketinggalan. Hasil ini disebutkan tidak sesuai target oleh tim pelatih futsal Sumut. Namun sebagai laga pembuka bagi timnya, pelatih futsal Sumut, Hendrawan Ferdiansyah cukup mengapresiasi daya juang anak-anak asuhnya di lapangan. Pemirsa, pertandingan cabang olahraga polo air pada PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara memasuki laga kedua di kolam renang Selayang Dispora Sumatera Utara, Jalan Dr. Mansur Medan pada Sabtu sore. Pada laga kedua cabang olahraga akuatik polo air putri pada pertandingan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara menjadi peluang besar bagi tim polo air putri Jakarta untuk memperoleh medali emas setelah menekuk tim daerah istimewa Yogyakarta dengan skor 2-2-2. Pada pertandingan kuarter awal dan kuarter kedua, tim polo air putri Jakarta mendominasi jalannya pertandingan dengan skor 6-0 dan 11-2. Tim polo air putri Jakarta terus menyerang dan mengeluarkan skillnya dengan menambah 4 poin. Sementara tim polo air daerah istimewa Yogyakarta hanya mampu membobol 2 poin. Pertandingan di kuarter ketiga ini masih dipimpin jauh tim polo air putri Jakarta dengan skor 15-2. Sementara pada kuarter keempat, kedua tim tampak saling merebut jalannya pertandingan. Namun tim polo air putri daerah istimewa Yogyakarta harus mengakui keunggulan tim polo air putri Jakarta. Hasil akhir dimenangkan tim polo air Jakarta dengan total skor 22-2. Kapten tim polo air putri Jakarta Glindra Pratisia mengatakan timnya yakin memberikan hasil terbaik pada laga ketiga. Pada laga ketiga, tim polo air putri Jakarta akan bertanding melawan tim Jawa Barat dalam memperebutkan medali emas. Pada laga kedua, tim Jawa Barat unggul melawan Yogyakarta dengan skor 22-5.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Berlaku pada hari Senin 2 September 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya Fauzia Fitri Damanik, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 2 September 2024. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Pada siang hingga sore hari berpotensi terjadinya hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Langkat. Pada malam hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang, Medan, Langkat, Nias Selatan, dan Sedang Bedagai. Pada dini hari diperkirakan berpotensi cerah berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 13 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 sampai 99%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 sampai 17 km per jam. Tidak terdapat titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 31 Agustus 2024. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Debbie Landari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.